Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Arnoldus Donatus Durga, Sarjana Filsafat, Guru Pendidikan Agama Katolik pada SMP PGRI Tigapaga, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan pada LPDK Santo Yakobus Merauke. Hari ini Sabtu 26 Agustus 2023, saya akan melakukan video pembelajaran dengan judul Aku Memiliki Kemampuan pada kelas 7. Selamat menyaksikan. siap? Oke. Selamat pagi anak-anak. Silakan. Bagaimana kabar kamu hari ini? Baik. Ada yang tidak datang hari ini? Bisa. Kenapa tidak? Ada yang tahu? Berarti tanpa keterangan. Baik adik-adik semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdiri mengawali pembelajaran kita. Silakan berdiri. Amin. Baik sekali, tetap berdiri sebagai warga negara yang baik sebelum mulai pembelajaran dalam kelas ini, sehingga seluruh proses ini bisa berjalan dengan baik. Lihat di situ beberapa hal yang perlu diperhatikan selama proses pembelajaran. Saya minta satu adik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan serta selama proses pembelajaran. 1. Menghargai siapa saja yang berbicara. 2, ke sini. Orang berikutnya. Berbicara saat diberi kesempatan oleh penulis. 3. Tidak meninggalkan ruangan tanpa izin. 4. Mengikuti setiap kegiatan dengan gembira dan penuh semangat. Oke. Yang paling terakhir itu yang paling penting kan. Mengikuti proses ini dengan perasaan senang, gembira, bukan dengan tertekan. Yang pertama, kamu mampu mengidentifikasi berbagai kemampuan yang kamu miliki. Apa saja bakat dan kemampuan kamu?
Kedua, menyadari pentingnya mengetahui dan menerima kemampuan diri. Mengapa kamu perlu tahu tentang kemampuan kamu? Ketiga, mengetahui sikap-sikap terhadap kemampuan yang dimiliki. Biasanya ada dua sikap secara umum. Ada yang positif dan ada yang negatif. Ketiga, mendalami pesan kitab suci berkaitan dengan kemampuan diri. Sebentar ada teks kitab suci yang akan kita baca dan kita renungkan bersama. Lalu yang terakhir, memahami langkah-langkah dalam upaya mengembangkan kemampuan. Kira-kira apa saja yang perlu kamu lakukan supaya bakat dan kemampuan kamu itu berkembang. Jangan sampai hilang. Selanjutnya, yang pertama kognitif, berkaitan dengan pemahaman kamu. Apakah kamu sungguh serius mengikuti pembelajaran ini atau tidak? Yang kedua afektif, sikap kamu selama pembelajaran ini. Apakah dalam pembelajaran mungkin saat diskusi sebentar ada yang nonton saja, tidak aktif dan seterusnya, itu nanti dinilai. Yang pertama pengantar, penjelasan seperti yang saya sampaikan sekarang. Yang kedua kamu akan menyimak video. Ya, ada satu video pembelajaran kecil singkat. Kemudian merumuskan pertanyaan. Setelah nonton video, kamu harus bisa ajukan pertanyaan berkaitan dengan video itu ya, bukan pertanyaan yang di luar itu. Pertanyaan berkaitan dengan video. Jadi nonton videonya dengan serius. Cara untuk menemukan bakat dan potensi diri. Apakah kamu pernah berpikir seperti ini? Aku ini berbakat dalam bidang apa ya? Atau pekerjaan yang kesukaanku apa ya? nah, jika kamu pernah menanyakan pertanyaan itu terhadap dirimu dan kamu belum mendapatkan jawabannya, berarti kamu perlu mengetahui tentang jenis kecerdasanmu. Teman-teman, suka menghubungi percakapan dengan hal-hal menarik yang baru saja ia baca atau dengar, menyukai membaca, menulis, dan berdiskusi. Tidak usah takut. Anton, sudah siap? Coba. Apa pekerjaan yang cocok untuk seseorang yang memiliki kecerdasan spasial? Apa pekerjaan yang cocok untuk seseorang yang memiliki kemampuan spasial? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Kalau tadi kamu nonton dengan cermat pasti tahu jawabannya. Pak, saya Pak. Ya, fotografer. Pak, saya masih Pelukis. Film. desainer. Desainer. Oke. Bukan. Orang kedua, pertanyaan kedua. Siapa lagi yang mau bertanya? Kalau angkat tangan enggak pertanyaan. Dari sini. Kamu terlibat. Siapa yang mau tanya? Baik. Kemampuanmu sebanyak mungkin. Baik berupa keahlian, bakat, kebiasaan, minat, hobi dan sebagainya. Contohnya misalnya kamu menyukai pelajaran matematika, atau mudah bergaul, atau pandai melukis, suka bola kaki. Silakan berdiri. Bakat dan kemampuan yang saya miliki. Saya mempunyai kemampuan dalam mengerjakan tugas yang menurut saya mudah. Saya mempunyai hobi menjadi organisasi bela diri. Saya
Saya mempunyai bakat dalam memasak. Saya gampang atau mudah bergaul dengan teman-teman dari luar. Saya menyukai berbagai hal dalam pelajaran kewarganegaraan dan sosialisasi. Saya juga menggemari pelajaran-pelajaran yang mudah dipahami seperti PPKN, IPS, dan agama. Oke, tepuk tangan. Kedua, Agro, Andi. Kebagian saya suka main bola kaki, main bola voli, main bola kasti. Itu saja. Jadi sukanya main bola saja. Mulai bola besar sampai bola kecil. Tepuk tangan. Oke, yang terakhir, Mei. Bisa dibacakan kemampuannya apa? Silakan. Silakan. Buat sedikit supaya bisa didengar teman-teman. Saya suka mewarnai gambar, suka memasak, suka mencoba hal baru, walaupun sering gagal, mudah bergaul, suka dance. Itu saja. Suka dance juga. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mei. Baik adik-adik semua, setelah kamu mendengar teman-teman kamu membacakan tentang bakat dan kemampuan, saya yakin kamu juga punya bakat. Hanya karena waktu kita terbatas, jadi kita minta beberapa supaya kita bisa sadar, supaya kita bisa tahu tentang kemampuan kita dan berusaha untuk mengembangkan bakat dan kemampuan kita. Yang kedua, membantu kita untuk menentukan cita-cita kita. Artinya, Perumpamaan tentang balita. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bekerja ke luar negeri, yang membagi hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 teleka, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 teleka itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 teleka. Hamba yang menerima 2 teleka itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 teleka. Tetapi hamba yang menerima 1 teleka itu pergi dan mengambil lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan. Demikianlah sabda Tuhan. setelah kita mendengar firman Tuhan, silakan masuk dalam kelompok dan coba menjawab 5 pertanyaan ini. Oke, kelompok 1, 2, 3, 4. Satu orang sekretaris saja. Setelah kita berdiskusi dalam kelompok, sekarang saatnya setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Kita beri kesempatan yang pertama untuk kelompok 1. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Pertanyaan: mengapa Allah memberikan kemampuan yang berbeda kepada manusia, agar manusia menjalankan talenta itu dengan penuh tanggung jawab dan penuh kesadaran? 2. Siapa saja tokoh dalam bacaan tersebut? Tuhan dan ketiga hamba-hambanya. 3. Sikap apa saja yang perlu dikembangkan terhadap kemampuan yang dimiliki? Sikap yang perlu dikembangkan adalah sikap penuh rasa kepercayaan dan
jawab dalam menjalankan talenta. Keempat, faktor apa saja yang dapat menghambat upaya dalam mengembangkan kemampuan. Misalnya ketika kita menjalankan talenta tetapi kita lupa dengan siapa yang memberikan talenta tersebut. Talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Cara apa yang dapat membantu kita mengembangkan kemampuan yang dimiliki? Bekerja dan berdoa agar Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup kita. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Pagi. Waktu dan kesempatan kepada kelompok kami. Saya ingin menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Mengapa Allah memberikan kemampuan yang berbeda kepada manusia? Karena semua manusia memiliki kemampuan yang berbeda. 2. Siapa saja tokoh dalam bacaan tersebut? Tuhan dan ketiga hamba-hambanya. 3. Sikap apa saja yang perlu dikembangkan terhadap kemampuan yang dimiliki? Berlatih dan mengembangkan talenta dan bersyukur apa yang telah diberikan Tuhan. 4. Faktor apa saja yang dapat menghambat upaya dalam memberikan kemampuan? Malas berlatih, tidak bertanggung jawab, dan tidak mengembangkan talenta. 5. Cara apa yang dapat membantu kita mengembangkan kemampuan yang dimiliki? Berlatih dan mengembangkan talenta. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Lanjut kelompok 3. Batuk. Mengapa Allah memberikan kemampuan yang berbeda kepada manusia? Agar setiap manusia dapat bertanggung jawab atas kemampuan yang diberikan Allah. 2. Siapa saja tokoh dalam bacaan tersebut? Tuhan dan ketiga hamba-hambanya. 3. Sikap apa saja yang perlu dikembangkan terhadap kemampuan yang dimiliki? Sikap yang perlu dikembangkan adalah berlatih. 4. Faktor apa saja yang dapat menghambat upaya dalam mengembangkan kemampuan? Malas untuk berlatih dan tidak bertanggung jawab. 5. Cara apa yang dapat membantu kita mengembangkan kemampuan yang dimiliki? Dengan cara melatih kemampuan yang kita miliki. Sekian dari kami, terima kasih. Kelompok 4, silakan. Agak kencang suaranya. Selamat pagi. Karena setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda-beda. 2. Siapa saja tokoh dalam bacaan tersebut? Ada 3 orang yang memiliki talenta yang diberikan Tuhan. 1 orang Tuhan yang memiliki 5 talenta. 1 orang Tuhan yang memiliki 2 talenta. 1 orang Tuhan memiliki 1 talenta. 3. Sikap apa saja yang perlu dikembangkan terhadap kemampuan yang dimiliki? Berlatih dengan tekun, terus mengembangkannya. 4. Faktor apa saja yang dapat menghambat upaya dalam mengembangkan kemampuan? Jarang berlatih, menunjukkan talenta, tidak tahu bahwa dalam dirinya memiliki talenta yang sangat luar biasa. 5. Cara apa yang dapat membantu kita dalam kita mengembangkan kemampuan yang dimiliki? Berdoa kepada Tuhan agar selalu menjaga talenta yang dimiliki. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih untuk adik-adik semua sudah berusaha menjawab dengan baik.
Baik sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Sebelum kita lanjut ke kesimpulan, untuk menambah semangat kita, saya minta satu orang bisa pilih ice breaking. Good morning to you. Let Jesus bless you. Let God reign and keep you. Good morning to you. Jadi kemampuan itu bukan muncul begitu saja dalam diri kita, tetapi diberikan oleh pencipta. Kemampuan kita adalah anugerah dari Allah yang diizinkan kepada kita. Kita semua dipanggil untuk mengembangkan agar mendatangkan keselamatan, mendatangkan kebahagiaan, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Kedua, berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi, setiap orang diberi kemampuan yang berbeda sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Perbedaan kemampuan itu mengandung maksud agar manusia saling membantu, saling melengkapi, bekerja sama untuk mencapai sukses demi kebahagiaan dirinya sendiri dan juga orang lain. Anda bisa bayangkan bagaimana jadinya dunia kita kalau tiap orang itu punya kemampuan sama saja. Katakan setiap orang itu pandai menari semua, lalu kemampuan yang lain tidak ramai ya dunia kita. Atau setiap orang hanya bisa menyanyi saja dengan kualitas yang sama, pasti tidak seru. Berkaitan dengan setelah kita lewat proses tadi, saya ingin tahu seberapa jauh, seberapa serius kamu mengikuti proses ini dengan beberapa pertanyaan ini. Yang bisa jawab angkat tangan ya, secara spontan. Pertanyaan pertama, apa pentingnya mengetahui kemampuan kita? Mungkin ada yang masih ingat. Mengapa kita harus tahu kemampuan kita? Anton, silakan. Agar kita mudah untuk menentukan cita-cita kita. Tepuk tangan untuk kami. Kedua, siapa saja yang dibutuhkan untuk mengembangkan kemampuan ini? Sikap. Maaf. Sikap apa saja yang dibutuhkan untuk mengembangkan kemampuan? Ada yang maksudnya? Rasa tanggung jawab, apa lagi? Berlatih dengan serius. Bagaimana Cindy? Tekad yang kuat. Jangan mudah putus asa. Tunggu tadi. Sejauh yang kamu lihat ya. Apa pesan tadi? Harus mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan pada kita. Masih ada yang lain? Anton lagi? Bertanggung jawab pada talenta yang diberikan Tuhan pada kita. Masih ada lagi? Menjaga, latih talenta yang diberikan Tuhan. Yang paling pertama itu harusnya kita bersyukur ya, bahwa Tuhan sudah memberikan talenta pada kita. Dan perlu diingat bahwa bakat talenta yang ada pada kita itu pemberian dari Tuhan sendiri. Apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kemampuan diri? Berlatih, berdoa. Apa lagi? Jangan selalu bertanya. Oke. Baik adik-adik semua, pada bagian akhir silakan Anda
pegang poin kamu masing-masing dengan kertas dan coba jawab pertanyaan itu. Manfaat setelah kita berproses dari awal sampai sekarang. Ilmu apa? Harus spesifik, jelas. Yang kita dapat sekarang, proses dari pagi tadi, dari awal sampai dengan sekarang. Apa yang kamu tahu? Pengetahuan keterampilan apa yang kamu peroleh? Berpikir sejenak, sebentar baru diberi kesempatan. Silakan. Mengetahui bakat dan talenta. Tepuk tangan. Masih ada yang lain? Apalagi yang belum tahu? Yang belum bersuara coba. Ya, di belakang. Apa yang kamu dapat? Oke, talenta yang ada harus dikembangkan. Ketiga, Gisel. Suatu keterampilan atau memegang agar kita dapat menjalankan tugas dari Tuhan untuk kita. Keterampilan supaya kita bisa menjalankan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Tepuk tangan. Pembelajaran agama kita belajar terutama itu bukan untuk menambah pengetahuan kita saja, tetapi supaya pengetahuan yang kita dapat itu kita praktekkan, kita jalankan dalam hidup kita. Itu yang lebih penting. Apa yang sudah kita dapat, coba kita lakukan setiap hari. Setelah kamu tahu apa bakat dan kemampuan kamu, mulai dari hari ini rajin lakukan supaya bakat itu bisa berkembang. Yang terakhir, aksi ini jadi tugas untuk kamu supaya dapat nilai keterampilannya. Tulislah satu kemampuan yang dianggap masih terpendam dalam diri kamu. Nah, kira-kira kemampuan apa lagi yang ada dalam diri saya dan selama ini saya tidak sadar. Mungkin teman-teman saya yang lain lihat bahwa saya punya kemampuan. Tulis itu kemampuannya apa, lalu langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Itu jadi tugas untuk kamu, tidak usah dijawab sekarang. Kalau kamu kesulitan temukan itu, mungkin bisa tanya mama, orang tua di rumah, atau teman-teman dekat kamu, bakat atau kemampuan yang masih terpendam. Kita akhiri pembelajaran kita ini. Silakan. Selain Anton ada yang bisa respon? Atas berkat dan karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Sekarang kami telah menyelesaikan mata pelajaran kami hari ini. Semoga apa yang kami ketahui dalam mata pelajaran hari ini berguna bagi diri kami dan bagi bangsa kami. Nama kami puji kiranya sepanjang masa. Amin. Dan Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Terima kasih.